Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin. Hari ini SMK Harapan Mulia kedatangan tamu spesial, alumni dari SMK Harapan Mulia, alumni kemarin ya Pak ya, tahun 2020. Nah, di sini ada Mbak Puji Lestari. Ini adalah Mbak Puji Lestari. Diketahui kalau Mbak Puji Lestari dulu sekolah di SMK Harapan Mulia dengan jurusan farmasi ya Mbak. Nah, setelah itu dia melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi di Ponorogo, juga ambil jurusan farmasi. Mbak Puji ini selain kuliah juga bekerja di apotek di salah satu apotek di Ponorogo juga ya. Jadi termasuk orang sibuk Mbak Puji ini. Nah, untuk mengetahui tentang Mbak Puji lebih lengkapnya, lebih jelasnya, mari kita sama-sama tanya-tanya sama narasumber kita hari ini. Selamat datang Mbak Puji. Selamat datang di SMK Harapan Mulia Ponorogo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, di masa pandemi ini kita harus tetap jaga stamina, jaga kesehatan agar bisa fit. Terus berolahraga, jangan lupa makannya juga. Yang penting katanya corona itu kalau kita banyak makan sehat gitu ya Mbak ya. Jadi makannya diperbanyak. Nah, hari ini kita berjumpa lagi, tapi bukan siswa dengan guru ya. Kalau kita dulu kan ada bu gurunya, ada siswanya gitu. Nah, sekarang Mbak Puji kan sudah alumni, sudah bekerja mahasiswa lagi. Keren ya, Mbak Puji ini keren sekali. Nah, Mbak, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin sekali saya sampaikan ke Mbak Puji. Nah, mungkin tanya jawab gitu ya, lebih enaknya sharing. Langsung saja nih Mbak nggih, untuk mempersingkat waktu karena ya udah siang. Setelah ini Mbak Puji juga harus kerja lagi. Tadi pagi sudah kuliah, mampir ke sini, terus diajak ngomong-ngomong ini, setelah ini langsung bekerja. Capcus gitu katanya. Mbak Puji, apakah sebelumnya Mbak Puji itu tahu kalau di Ponorogo itu ada SMK Kesehatan? Ya, sebelumnya saya sudah tahu jika di Ponorogo ini ada SMK Kesehatan. Nah, salah satunya SMK Harapan Mulia ini. Pasti bertanya-tanya sih, kenapa saya memilih SMK Harapan Mulia dari sekian banyak SMK itu. Jadi pada saat itu saya bingung mau melanjutkan kemana, mau ke SMA maupun ke SMK. Jadi terus pada suatu hari saya ketemu dengan kakak saya yang kuliah di Abid sini, Harapan Mulia. Terus beliau memberi saya tentang brosur SMK Harapan Mulia. Jadi saya memiliki ketertarikan, wah menarik nih jika melanjutkan ke bidang kesehatan gitu. Terus saya berunding sama orang tua, bagaimana jika saya melanjutkan ke SMK Harapan Mulia ini, karena letaknya sendiri SMK Harapan Mulia ini juga jauh dari rumah saya gitu. Terus setelah melakukan perundingan dengan orang tua, akhirnya orang tua setuju saya melanjutkan ke SMK Harapan Mulia dengan jurusan farmasi di sini. Jadi Mbak Puji ini tahu SMK Harapan Mulia dari salah satu mbak-mbak yang ada di Abid sini ya. Kebetulan Abid Harapan Mulia ini satu gedung, satu tempat dengan SMK Harapan Mulia ini. Dan alhamdulillah orang tua dari Mbak Puji juga mempercayakan putrinya kepada kami untuk belajar bersama, untuk dididik di sini di SMK Harapan Mulia ini. Nah, bagi Mbak Puji sendiri, apakah sekolah itu penting, Mbak? Ya, menurut saya sekolah itu penting karena dengan sekolah kita bisa menata kedepannya itu kita mau gimana. Kita juga mengetahui apa sih cita-cita kita kedepannya, mau jadi apa kita gitu, juga lebih tertata gitu. Terus dengan bersekolah itu kita juga mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki itu nanti kita bisa menolong orang banyak. Meskipun nggak saat ini, nanti pasti suatu saat juga berguna bagi semua orang kan. Terus
di sekolah kita juga diajari bagaimana sih cara bertanggung jawab, cara berattitude yang benar gitu. Iya, saya setuju sekali dengan Mbak Puji tadi. Jadi intinya kita harus mempunyai cita-cita ya. Cita-cita itu sangat bagus. Kejarlah cita-cita setinggi langit hingga ke negeri Roma. Nah, seperti itu ya ibaratnya. Ya, tetapi dengan kata lain, kalau kita punya cita-cita, kita harus bertanggung jawab penuh dengan apa yang kita inginkan. Jadi kita nanti akan jadi apa? Itu kita tahu ya, kita mulai berpikir dari sekarang gitu ya. Jadi intinya kita juga harus punya prinsip gimana cita-cita itu agar tercapai. Nah, di SMK Harapan Mulia ini itu kan ada 2 jurusan ya Mbak ya. Ada jurusan farmasi dan 1 jurusan keperawatan. Nah, kenapa Mbak Puji ini kok malah milih yang farmasi bukan yang keperawatan? Jadi gini, yang alasan yang paling utama sih sebenarnya karena ingin membahagiakan orang tua. Karena kan orang tua mendukung sekali saya sekolah di kesehatan jurusan farmasi ini. Terus yang kedua, saya ingin mengubah hal yang sederhana menjadi hal yang luar biasa gitu. Contohnya saja kita ambil contoh obat Oskadon ya. Kan orang awam pasti mengetahui Oskadon itu sebagai obat sakit kepala. Kan isi Oskadon sendiri itu ada paracetamolnya. Paracetamol kan dalam farmasi diindikasikan sebagai antipiratif dan analgesik atau anti nyeri sama penurun panas. Jadi contoh misal adik saya itu tiba-tiba malam panas tinggi, terus keadaan pada saat itu hujan lebat, terus kan nggak memungkinkan untuk saya keluar ke apotek untuk membeli obat. Dan di rumah hanya sisa ada obat itu saja Oskadon. Yaudah saya langsung kasihkan ke adik saya karena ada kandungan paracetamolnya tadi. Iya, apalagi kalau rumah kita jauh ya, jauh dari apotek, paling tidak kita harus punya persiapan seperti itu. Jadi pada intinya Mbak Puji ini menjadi apotek hidup buat keluarganya. Selalu siap siaga dengan obat-obat yang ada, obat-obat resep andalannya tadi ya Mbak ya. Iya. Nah, saya pengen tanya Mbak, apa sih farmasi itu? Karena saya ini orang awam tentang farmasi ya. Farmasi jika secara umum itu kan mempelajari tentang obat-obatan. Bagaimana sih cara meracik obat, membuat obat, dan bagaimana sih obat itu bisa digunakan dengan baik dan aman gitu. Farmasi sendiri itu kan merupakan ilmu gabungan dari ilmu kedokteran sama ilmu kimia, dan itu kita bertanggung jawab memastikan efektivitas dari obatnya supaya aman sampai kepada konsumen. Jadi seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa main-main sama obat ya. Kita harus paham benar dengan obat. Ya. Jadi sesuai kata Mbak Puji tadi, bagi teman-teman yang di sini yang pengen belajar tentang farmasi bisa gabung bersama kami di SMK Harapan Mulia ini. Akan diajari berbagai macam cara meracik obat, terus cara mencampur dan sebagainya ya. Nah, di sini juga terdapat lab-lab farmasi yang bisa digunakan sebagai praktek siswa-siswinya nanti. Nah, lulusan dari farmasi ini itu bisa bekerja di apotek-apotek ya Mbak? Iya. Misalkan melanjutkan juga bisa membuka apotek sendiri. Iya. Tapi untuk membuka apotek sendiri kan harus minimal kan harus S1 dulu farmasi, terus mempunyai profesi juga. Oh gitu ya, berarti harus ada izinnya dulu baru bisa buka apotek. Nah, itu nanti bisa buka usaha sendiri. Nah, berarti sekarang Mbak Puji sudah sadar ya akan pentingnya anak farmasi itu. Saya sudah menyadari pentingnya menjadi anak farmasi itu. Karena dengan kita belajar farmasi kita jadi tahu apa sih kandungan dari obat ini, terus indikasinya apa saja gitu. Nanti efek sampingnya gimana, kita juga bisa mempelajari di farmasi ini. Dengan kata lain, anak farmasi harus siap siaga dengan resep-resep andalannya gitu ya Mbak ya. Nah, Mbak Puji ini kan sudah alumni ya di sini, sudah alumni dari SMK Harapan Mulia. Nah, selama 3 tahun belajar di sini di SMK Harapan Mulia, bagaimana sih SMK Harapan Mulia itu? SMK Harapan Mulia menurut saya itu sama saja dengan SMK yang lain ada di Monrogo. Tapi yang membedakan kan setiap sekolah SMK itu punya bidang atau ranahnya masing-masing. Contohnya saja SMK Harapan Mulia ini di bidang kesehatan.
di sini saya belajar tentang bagaimana sih ke farmasi itu, apa itu farmasi, terus bagaimana, terus apa aja sih yang dipelajari gitu. Dan dengan ilmu farmasi yang saya dapatkan di SMK Harapan Mulia ini bisa membuat saya berani terjun langsung ke dunia kerja seperti sekarang ini. Ya, perlu diketahui juga bahwa alumni dari SMK Harapan Mulia ini banyak yang sudah bekerja, baik di apotek, di klinik maupun di praktek-praktek dokter ya, Pak. Ya. Nah, ini banyak alumni atau teman-temannya Mbak Puji yang sudah kerja. Tetapi ada juga yang melanjutkan di perguruan tinggi negeri, ada. Nah, seperti itu. Jadi jangan ragu untuk bergabung bersama kami di sini di SMK Harapan Mulia ini. Nah, Mbak Puji, sekarang ini kan masa pandemi ya. Ya, banyak virus corona bertebaran di mana-mana. Boleh enggak motivasinya untuk teman-teman yang sekarang lagi daring ini loh. Soalnya kalau lagi daring kan ya Males. ya motivasinya gimana, Mbak? Iya kan sekarang lagi ini musim pandemi COVID-19 ini, jadi mau nggak mau sekolah itu dilaksanakan secara daring gitu ya. Pasti kan kalau daring ya anak-anak pasti males, pasti nggak ikutlah pelajaran kan gitu. Iya, banyak sekali Banyak sekali kan dengan alasan mereka entah apa itu. Sering satu macam alasan itu ya. Nah terus kita sebenarnya saya sendiri kalau disuruh daring itu juga males, tapi ya kembali lagi karena sekolah itu penting. Dengan sekolah itu kita bisa mendapatkan ilmu, terus pengetahuan, keterampilan. Nah itu kan juga berguna nanti kembali lagi ke diri kita sendiri gitu. Ya, intinya itu kita harus ada kemauan ya. Iya, kembali lagi ke diri kita sih sebenarnya. Ya, harus ada kemauan, semangat belajar demi masa depan lagi ya. Iya. Sadar lah istilahnya, tidak pingsan lagi. Jadi anak-anak, teman-teman semuanya yang daring, ayolah kita semangat demi mencapai cita-cita kita. Nah, Mbak, gimana? Ini pertanyaan terakhir, santai saja. Jadi nanti Mbak Puji bisa langsung kerja. Minta waktunya bentar kok, Mbak, santai. Nah, Mbak, gimana pesan dan kesan untuk alma mater tercinta kita SMK Harapan Mulia ini? Kan di sini sudah 3 tahun loh. Mbak Puji di sini 3 tahun. Gimana, Mbak? Banyak sekali. Iya. Boleh mau kesan gimana silakan. Kesannya kan kita memiliki karakter masing-masing ya. Kita bertemu dengan berbanyak karakter itu kita bisa belajar bagaimana sih cara bersosialisasi yang benar, terus bagaimana kita mengendalikan emosi gitu. Karena kan setiap orang itu punya karakter sendiri-sendiri gitu loh. Terus di sini tuh saya juga belajar bagaimana sih membedakan yang baik dan yang salah atau gitu. Terus ini juga semua berkat dari guru-guru. Saya berpesan terima kasih kepada guru-guru semua atas ilmu dan jasanya, saya ucapkan terima kasih. Terus saya berpesan juga untuk SMK Harapan Mulia, semoga kedepannya lebih baik lagi daripada sebelumnya. Amin. Terima kasih. Jadi tersanjung, nanti pulang helm saya ini muat enggak ya? Kesannya bagus-bagus, baik-baik semuanya untuk SMK Harapan Mulia. Ya, saya ini dulu kan gurunya Mbak Puji juga ya. Nah, ini saya pribadi dan juga semua warga sekolah di sini saya mewakili. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika selama Mbak Puji sekolah di sini mungkin ada salah-salah kata dari kami, baik yang sengaja maupun tidak. Jadi maaf sekali kalau misalkan seperti itu. Yang namanya manusia otomatis banyak kehilafan ya. Mungkin kita secara tidak sadar seperti itu. Nah, juga untuk Mbak Puji sekarang terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Ini tadi diculik sebentar ya. Mbak nganggur kesini nggih, ngoten. Ya. Jadi terima kasih atas waktunya. Juga nilai-nilai kepada kami yang sudah diberikan, rewardnya sudah sangat amat bagus sekali, terima kasih. Dan juga demikian tanya jawab kita pada hari ini. Saya pribadi mohon maaf jika ada salah-salah kata baik sengaja maupun tidak. Terima kasih atas perhatiannya.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.